sini kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Natalia Aritonang, dan di sini saya akan dibantu dengan 2 orang teman saya yang bernama Susan Beatrix dan Esther Indriani. Nah, jadi prinsip-prinsip ekonomi itu apa sih? Nah, di sini teman saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi itu apa aja. Tapi sebelum kita membahas soal 10 prinsip ekonomi, alangkah baiknya kita perlu mengenal dulu siapa sih Profesor Gregory Menke itu. Sebenarnya Menke sendiri sudah sangat terkenal di kalangan mahasiswa yang belajar ilmu ekonomi. Beliau itu merupakan seorang profesor ekonomi di Harvard University dan juga merupakan seorang alumni Princeton University dan juga MIT. Beliau sendiri juga memiliki banyak pengalaman dalam menciptakan buku dalam bidang ekonomi mikro, ekonomi makro, statistik, dan juga prinsip-prinsip ekonomi yang sedang kita bahas sekarang ini. Dilansir dalam buku The Principle of Economy yang diciptakan Menke, terdapat 10 prinsip ekonomi yang terbagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu prinsip yang berhubungan dengan bagaimana orang mengambil keputusan. Yang kedua, prinsip yang berhubungan dengan bagaimana orang saling berinteraksi. Yang ketiga, prinsip yang berhubungan dengan bagaimana cara ekonomi bekerja. Masuk ke dalam 10 prinsip ekonomi. Prinsip yang pertama yaitu people face trade-off. Dalam prinsip ini menyatakan bahwa manusia itu selalu akan dihadapkan oleh trade-off atau dilema. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Untuk mendapatkan sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu yang lainnya. Karena tidak semua hal bisa kita ambil, tidak semua hal bisa kita peroleh. Kita tuh harus memilih. Kenapa? Karena kita dihadapkan oleh sebuah kelangkaan. Sehingga kita harus memilih dan kita juga harus mengorbankan sesuatu yang lainnya gitu. Prinsip yang kedua yaitu the cost of something is one you give up to get it. Setiap pilihan akan ada pengorbanan, makanya biaya itu adalah apa yang kita korbankan untuk memperoleh sesuatu. Setiap keputusan yang kita ambil sebaiknya tuh mempertimbangkan antara manfaat dan biayanya. Sebaiknya tuh pilihlah hal yang atau sesuatu yang atau aktivitas yang biayanya tuh tidak melebihi manfaatnya. Misalnya teman-teman baru lulus SMA nih, dihadapkan oleh 2 pilihan, full time bekerja atau full time kuliah. Dua-dua itu memiliki kelebihan. Jika teman-teman memilih full time kuliah, teman-teman tuh pasti akan dapat gelar, juga mendapatkan uang tambahan. Jika teman-teman memilih untuk full time bekerja, teman-teman akan mendapatkan gaji. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu rational people think at the margin. Jadi dalam prinsip ini tuh para ekonom biasanya berasumsi bahwa orang-orang tuh rasional. Sistematika orang rasional tuh seperti mereka tuh sengaja melakukan yang terbaik untuk mereka bisa mencapai tujuan mereka, mengingat peluang yang tersedia. Jadi pada saat teman-teman belajar ilmu ekonomi, teman-teman akan menjumpai perusahaan-perusahaan yang memutuskan beberapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan dan juga berapa banyak produk yang akan diproduksi dan menjualnya untuk memaksimalkan keuntungan. Teman-teman juga akan bertemu individu yang memutuskan caranya banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan barang serta jasa apa yang harus dibeli. Misalnya, suatu saat nanti teman-teman hendak menempuh pendidikan tingkat magister. Sebelum memutuskan hal itu, ada baiknya teman-teman mengetahui dulu manfaat yang diperoleh jika teman-teman berhasil meraih gelar magister. Seperti mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan memperoleh kepuasan dalam belajar. Di samping itu, teman-teman juga harus mengetahui biaya tambahan yang perlu dikeluarkan, seperti SPP dan gaji yang tidak akan kamu dapatkan jika kamu tidak bekerja karena kembali bersekolah. Selanjutnya, respon orang terhadap inisiatif. Dalam membuat keputusan, kita selalu membandingkan antara manfaat dan biaya yang kita peroleh. Namun, begitu manfaat yang biaya kita itu berubah, maka perilaku itu pun akan berubah. Itu artinya orang selalu berinteraksi atau tanggapan terhadap inisiatif dari mereka. Selanjutnya, perdagangan dapat membuat semua orang lebih baik. Dengan adanya perdagangan, kita bisa dapat memperoleh barang dan jasa yang kita bisa buat sendiri. Bahkan kita bisa memperoleh dengan harga yang jauh lebih murah dan mutu yang lebih baik dibanding kalau kita harus memproduksi sendiri. Jadi meski saling bersaing, sebenarnya semuanya itu saling membutuhkan. Oke, yang selanjutnya, pasar biasanya adalah cara yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Nah, jadi dalam ini Adam Smith menjelaskan bahwa para pelaku ekonomi senantiasa dibimbing oleh suatu kekuatan tangan tak nampak individu hand.
Nah, jadi istilah tangan tak nampak inilah yang dapat mengarah interaksi di pasar menuju hasil-hasil yang diinginkan. Jadi meskipun setiap orang bertindak atas dasar motivasi memenuhi kepentingan mereka sendiri, tangan tak nampak dalam istilah mampu membimbing pengerjaan kepentingan sepihak itu sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketujuh itu the government can sometimes improve market outcome. Jadi di sini tuh pasar dianggap mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien, namun ada kalanya ia tidak dapat bekerja dengan sempurna. Situasi ini juga sering disebut dengan kegagalan pasar atau biasa disebut market failure. Dalam situasi ini, pasar gagal dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Tidak ada jaminan atau disebut tangan tak nampak mampu mengetahui semua kebutuhan seperti makan yang cukup, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang baik untuk setiap orang. Hal ini juga biasanya hendak diperbaiki oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan publik seperti penerapan pajak, penghasilan, dan sistem tunjangan sosial. Ini semua dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan merata. 8 itu ada a country standard of living depends on its ability to product goods and service. Jadi di sini itu ada kemampuan sebuah negara dalam produksi barang dan jasa. Disebut juga dengan produktivitas. Jadi negara di mana para pekerja bisa menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak per satuan waktu dan tertentu. Umumnya itu memiliki standar hidup yang lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Jadi yang ke-9 itu ada price rise when the government print too much money. Jadi di sini tuh di hampir semua kasus inflasi yang besar atau terus-menerus, pelakunya adalah pertumbuhan jumlah uang. Jadi ketika pemerintah menciptakan sejumlah besar nilai uang negara, nilai uangnya turun. Di Jerman pada awal 1920-an. Ketika harga rata-rata naik 3 kali lipat setiap bulannya, jumlah uang juga meningkat 3 kali lipat setiap bulannya. Meski kurang dramatis, sejarah perekonomian Amerika Serikat menunjukkan kesimpulan serupa. Tingginya inflasi pada tahun 1970-an terkait dengan pertumbuhan pesat dalam jumlah uang dan tingkat pengembalian yang rendah inflasi pada tahun 1980-an dikaitkan dengan pertumbuhan kuantitas uang yang lebih lambat. Jadi yang ke-10 itu yang terakhir adalah masyarakat menghadapi trend of jangka pendek inflasi dan pengangguran. Jadi di sini itu inflasi dan pengangguran adalah dua masalah utama ekonomi yang dihadapi semua negara. Upaya meredam inflasi seringkali berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Begitupun sebaliknya. Menurut A.W. Philip adalah ekonomi yang pernah menemukan hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Hubungan terbalik itu atau dilema atau yang biasa disebut trend off antara inflasi dan pengangguran ini kemudian digambarkan dalam sebuah kurva yang disebut kurva Philip atau biasa disebut Philip kurva. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.